Paling penting di sini adalah si suaminya ngerti dulu apa enggak gitu ya kan. Ngerti buatnya mungkin iya ya kan, take it for granted gitu. Jadi hamil mah hamil aja udah dong. Iya, jangan juga dong lagi hamil nanti dia sibuk lah. Ya ini kan kalau nikah tuh kan dua keluarga dijadiin satu kan. Iya, betul. Kan bisa satu kerjanya siang, satu kerjanya malam. Satu di dalam kota, satu di luar kota gitu kan. Oh ya, kalau dua-duanya kan, bekerja ya. Iya, kan saya punya pasien pelayar gitu kan. Sekali hamil, dia pergi 2 tahun tuh. Nggak ngelahirin, anaknya nggak tahu di mana. Yang antar negara juga banyak juga pasien saya gitu ya. Pulang-pulang Suaminya Denmark. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, ini jadi kalau si ibunya udah siap atau belum siap, di situ juga termasuk ditanya. Sekarang kan istilahnya suami siaga gitu ya. Ya kalau suami siaga, apakah identik dengan istrinya ada gitu? Pemirsa AMS TV, kembali lagi bersama saya Irgi Malfarezi dan juga Dr. Ahmad Mediana. Kita nggak saudara, tapi kita sama-sama Ahmad. Ahmadnya sama lagi, ACHMAD. Oke, pemirsa AMS TV, kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Dr. Ahmad Mediana, tentunya mengenai ibu hamil dan lain sebagainya. Dan untuk orang-orang yang mau punya anak, selamat ya, dijaga istrinya, dijaga juga janin bayinya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Dr. Ahmad Mediana yang sudah ada di samping saya mau ngingetin nih untuk pemirsa, jangan sampai lupa untuk like, share, and comment. Setuju? Iya nggak? Oke, baik. Pemirsa MN TV, di sini sudah ada Dr. Ahmad Mediana seperti biasa. Dan kita akan ngomongin mengenai gini dok. Oke, ibu hamil, itu udah jelas. Kalau ibu hamil itu kan, ibu harus kita siapkan secara mental. Ibu itu pasti akan mempersiapkan dok, karena dia akan mengandung bayi ini kan selama 9 bulan ke depan. Iya. Gitu. Tapi kan memang banyak yang orang bilang, suami siaga. Suami itu jangan enak-enakan aja, ya kan? Harus mempersiapkan juga lah. Nah sebenarnya definisi dari suami siaga itu seperti apa sih dok? Saya kan udah punya anak 3, tapi siaganya seperti apa? Ya, mungkin dokter yang ngejelasin aja dulu. Suami standby jadinya kan? Suami standby sebenarnya. Iya. Ya, bayangin dia invest 50% kan sebenarnya kan? Iya. Itu ya logika aja gitu kan. Dia invest 50% ya kalau 51% jadi pengendali kan. Ini bukan pengendali, ini 50-50 gitu kan. Oke, jadi ya kerja bareng dong harusnya gitu. Satu kan asal, satu usul gitu kan. Asal usul jadinya gitu. Nah, yang paling penting di sini adalah si suaminya ngerti dulu apa enggak gitu ya kan. Ya kan? Ngerti apanya? Ngerti buatnya iya dong. Ngerti buatnya mungkin iya ya kan, take it for granted gitu. Jadi hamil mah hamil aja udah dong. Iya, jangan juga dong lagi hamil nanti dia sibuk lah. Ya ini kalau nikah tuh kan dua keluarga dijadiin satu kan. Iya, betul. Kan bisa satu kerjanya siang, satu kerjanya malam. Satu di dalam kota, satu di luar kota gitu kan. Oh ya, kalau dua-duanya kan, bekerja ya. Iya, kan saya punya pasien pelayar gitu kan. Sekali hamil dia pergi 2 tahun tuh. Nggak ngelahirin, anaknya nggak tahu di mana. Yang antar negara juga banyak juga pasien saya gitu ya. Suaminya Denmark. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, ini jadi kalau si ibunya udah siap atau belum siap, di situ juga termasuk ditanya. Sekarang kan istilahnya suami siaga gitu ya. Ya kalau suami siaga, apakah identik dengan istrinya ada gitu? Ini kan kalau suaminya rata-rata pasien saya paling nggak 12 jam nggak ada istrinya tuh. Jadi lari kemana, dia kerja di mana gitu kan seharian itu. Mungkin kan pada saat waktu kayak misal orang tua baru dok, itu kan mungkin secara karir suami biasanya mungkin lagi bagus-bagusnya gitu kan, jadi dapat tugas di mana-mana, tapi istri nggak bisa dibawa. Contoh soal misalnya kalau kayak aparat, ya kan kayak gitu. Masa dia ke medan perang bawa istrinya, tapi istrinya hamil. Iya. Nah siaganya seperti apa? Makanya tuh di situ ya, siaganya di mana gitu kan? Boleh nggak kita suami siaga istri hamil ya topiknya ya kan? Iya. Kita bagi aja deh hamil trimester 1, 2, 3 gitu kan? Iya. Trimester 1 misalnya lagi mual muntah hebat gitu kan, namanya juga baru gitu kan. Iya. Nggak sedikit yang si istrinya perlu suaminya di saat mual muntah hebat gitu. Nggak sedikit juga
istrinya mual muntah hebat karena nggak ada suaminya. Jadi unexplained kan, mual muntah karena hormonal. Tapi bisa hilang kalau ada suami. Nah, terus suaminya nggak boleh perang kalau gitu. Iya kan jadi bingung kayak gitu. Nah, ini atau cari uang lah dok ya. Atau nggak cari uang gitu ya. Ini suami siaga gimana lagi gitu. Boleh nggak paling nggak komunikasinya yang bagus lah gitu ya. Apalagi sekarang udah handphone gampang gitu. Iya, kalau mau dijadwalin nelpon jam 10 pagi, gitu kan boleh kan? Jadi telepon 5 menit, 10 menit, ya paling suaminya telepon bosnya lah atau apa gitu. Atau ya pulang tepat waktu, kan boleh juga gitu kan. Kalau deket misalnya makan siang bareng atau gimana gitu. Itu sesuatu yang menurut saya sih bisa diadakan atau direncanakan gitu ya. Yang penting dia siaga, harus 24 jam dong. Coba misalnya gini, hamil 10 minggu perdarahan, suaminya jauh. Gimana gitu kan? Kan bisa kan? Emang istrinya di rumah mau teriak-teriak gimana? Suaminya ada di Ambon, ada di mana kayak gitu-gitu. Atau suaminya kalau di Jakarta dia pulang atau apa. Paling enggak edukasinya memang harus dua-duanya. Si suami diedukasi, istri diedukasi. Hamil trimester 1, siap dua-duanya standby gitu kan? Oke, jadi tadi itu untuk trimester 1, 2 dan 3 itu pasti akan ada beda-beda ya. Beda-beda gitu ya. Maksudnya dalam arti istri mual lah dan maksudnya kejadian-kejadian yang akan dialami oleh seorang ibu ya, calon ibu lah gitu kan. Nah, tandanya dok, itu berarti untuk pasangan suami istri itu sebelum mereka itu mau memiliki anak atau ibunya atau istrinya hamil itu harus punya perencanaan ya, skema gitu ya. Iya. Ya kan nanti kalau misalnya udah 14 minggu, 15 minggu gitu kan, itu relatif tenang si istri. Coba nih, masuk ke trimester 2 nih ya, kalau kita masukin trimester 2 nih. Ini khas bener orang kita nih ya. Bu, udah enak ya 16 minggu, saya ngomongnya gitu nih ya. Terus saya lanjutin ngomongnya nih, ibu jangan keenakan ya. Apa dok maksudnya? Keenakan makan, keenakan kerja, keenakan tidur, keenakan karena ngerasa tidak hamil gitu. Jadi enak aja badannya udah enak. Iya. Ada yang jadi gendut, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Jadi beragam-beragam kan. Terus peranan suami di mana? Istrinya udah enak nih. Suaminya ngerasa, oh istri saya udah enak nih, nggak usah diapa-apain deh gitu. Luput tuh nanti. Berat badannya naik, gak karu-karuan. Itu si suami sering gini, perasaan saya udah kontrol kok dok, udah kok berat badannya naiknya banyak ya, nah kayak gitu-gitu. Sebelum kita terusin dulu, ini kan dokter tadi mention masalah berat badan. Berat badan itu memang harus dikontrol setiap bulan itu harus kenaikannya berapa ya dok? Iya. Karena apa? Karena ada grafiknya kan gitu ya, ada standar deviasinya. Kalau dia terlalu banyak itu naiknya kan, dia metabolismenya kan luar biasa hebatnya. Itu memicu diabetes. Memicu diabetes. Hipertensi. Ya, kalau untuk proses kelahiran nanti, itu memang udah diprediksi atau memang udah direncanakan sama dokter ya untuk kenaikan itu jangan lebih dari segini? Iya, udah ada direncanain. Makanya anak saya waktu itu gede-gede kali dok ya? Iya, itu genetik ya. Lepas kontrol kayaknya waktu itu. Iya, genetik yang mungkin ya. Iya. Nah, itu trimester 2 gitu ya. Jangan luput. Jadi si suami siaga juga menurut saya juga tergantung trimesternya juga ya, suaminya gimana. Jadi gitu, tadi saling mengingatkan gitu ya. Maksudnya semua knowledge yang memang diberikan oleh dokter itu harus dilakukan oleh suami dan juga istri. Iya. Kan itu kerja bareng, iya dong. Betul. Coba sekarang trimester 3 gitu ya. Iya. Trimester 3 kan di atas 29 minggu lah katakan gitu kan. Kan bisa sewaktu-waktu terjadi apa gitu. Bisa pecah tuban, bisa pendarahan, bisa lahir. Kan di Indonesia masih banyak infeksi, masih banyak prematur. Saya suka exercise gitu. Bu, kalau jam 2 siang nggak pecah ketuban, suami nggak ada, ibu mau ngapain? Diem. Ke rumah sakit dok, ya sama siapa gitu. Manggil suami dulu apa manggil taksi atau manggil sama, nah kayak gitu-gitu kan. Jadi harus di planning dari awal dok, maksudnya diantisipasi dari awal dok ya. Saya kan ingat banget dok, waktu anak kedua itu memang kita ke rumah sakit waktu itu, dokter masih di rumah karena waktu itu kita udah nyampe di rumah sakit itu habis sholat Id dok, sholat Id Idul Adha, makanya anak saya itu ada tambahannya Adaza. Itu sebenarnya karena waktu itu setelah Idul Adha, setelah sholat Id, istri saya itu baru mau ke rumah sakit. Barulah kita pergi ke dokter hari itu. Nah, sekarang gini dok, kalau kita ngomongin masalah kelahiran itu kan suami harus juga siaga. Iya. Nah,
kalau ngebagi pada saat waktu dia bekerja kan prediksi pada saat waktu dia lahir itu pasti akan akurat apa nggak sih, Dok? Akurasinya tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya tanggal 1 Januari lahir itu 80% kemungkinannya di situ. Nah, sekarang suami siaga hamil udah digeser nih ya ke persalinan pula sekarang. Jadi udah lain kan gitu. Saya suka jauh-jauh tuh dari 36 minggu saya udah suka nanya nih sama suami-suami. Pak, nanti kalau ngelahirin ikut ke dalam ya, sama gitu. Ke dalam, Dok, gitu kan. Iya, kan saya pesan nggak perlu. Dok, saya nggak bisa lihat darah, nak. Itu beda cerita ya? Itu mesti dipaksain atau enggak? Itu suami siaga apa enggak? Si istri perlu suami takut darah gitu aja. Jangan sampai pingsan pula di dalam kamar bersalin. Oke. Ya Tapi kan? kalau misalnya suami memang nggak kuat untuk di dalam gimana, Dok? Ya cari penggantinya. Oh, orang tua. Entah orang tua, entah kakaknya. Karena saya sebagai dokternya memerlukan orang terdekat ada di dalam. Kan bisa terjadi hal-hal yang emergency kan saat itu kan. Ingat ya, yang diganti itu orang tua, bukan suami yang lain. Dok, ini ngomong-ngomong akurasi pada saat proses persalinan ini sebenarnya tuh saya keinget pada saat waktu anak saya yang pertama, Dok. Saya waktu itu baru nikah, terus gitu kita konsultasi sama dokter, gara-garanya gini. Saya itu kan relatif cepet, Dok, punya anak. Jadi waktu saya nikah di bulan awal tuh kita ijab, bulan depan istri saya udah hamil. Terus kan berita itu kan kita share ke orang tua, Dok. Terus ke orang tua saya nggak happy ya. Mereka langsung gini, berpikir kayak, kok hamil? Kok cepet banget? Udah 2 bulan gitu kan. Kita langsung lihat-lihatan, Dok. Kenapa ya? Kok mereka nggak happy ya? Apa emang kayak kita kayak tertuduh gitu, Dok. Ya? Ini apakah memang hamil di luar nikah? Gimana kan? Kita kan jadi worry, Dok ya. Iya. Itu sebenarnya gimana sih perhitungannya? Ini mungkin knowledge juga untuk orang tua baru ya. Jadi usia kehamilan itu kan ada waktu itu saya datang ke dokter itu katanya ini udah 2 bulan. Iya. Kita waktu itu kan kita baru baru nikah tuh bulan lalu ya gitu. Kok dokter bilangnya 2 bulan? Ini gimana perhitungannya? Iya, itu termasuk yang disiagakan di suami juga kali ya, kalau menghadapi orang tua nanya gitu kan. Betul, Dok, betul, Dok. Ya, mesti Kita siaga sempat shock dong. hari itu soalnya. Iya lah. Itu kan itu menohok betul pertanyaan kayak gitu kan, apalagi. Jadi memang tentang kita nyebutnya dating gitu ya, usia hamil yang terbaik tuh sedini mungkin, memang di bawah 8 minggu. Itu akurasinya tinggi sekali. Oke. Ada rumus, masalahnya emang rumus itu. Itu rumus udah nggak bisa diganggu-gugat ya, namanya juga rumus gitu kan. Yang bikin siapa gitu juga ada orangnya. Nah, rumusnya ini memang selisih sama si pengetahuan orang tua itu. Jadi ngerasa 2 bulan, kok udah 2 bulan? Ya, karena tambahannya rumus. Jadi rumus ini bilang nggak ada hamil 3 minggu, nggak ada. Apalagi hamil 2 minggu. Hamil tuh 4 minggu lebih. 4 minggu lebih. Nah itu jangan jadi 2 bulan. Nah padahal 1 bulan itu rumus. Itu harus dikasih tahu juga sih. Tapi saya hampir nggak pernah juga sih ngasih tahu sama pasien gitu supaya siaga. Tapi itu perlu loh, Dok, karena orang-orang kan banyak yang akhirnya cuma nikah terus akhirnya pengen punya anak gitu kan, pengen punya anak. Kadang-kadang kan pengen punya anak itu kan belum tentu juga direncanakan, tiba-tiba mungkin gara-gara honeymoon tiba-tiba akhirnya hamil gitu kan, gitu kan di luar dugaan lah gitu. Oke, sekarang balik lagi ke suami siaga, Dok. Nah, pada saat anak ini sudah lahir, Dok, baru melahirkan lah ibu ini baru melahirkan. Nah, status suami siaga itu sampai kapan sebenarnya? Di Indonesia terkait sama cuti ya. Sama cuti. Nggak ada tuh rumusnya gitu. Kalau di Eropa gitu kali 3 bulan suaminya jagain istrinya gitu di rumah. Itu bagus kan? Kalau kita kan udah ngelahirin aja suaminya pergi ngantor ada. Udah ngelahirin baru 2 jam udah suaminya udah kerja lagi gitu. Saya suka geleng-geleng juga sih gitu. Tapi kan bisa nggak ngebayangin perempuan lahir normal katakanlah, sebenarnya normal kayak sesar kayak itu kan perjuangan yang sangat berat kan. Nggak ada kegiatan fisik yang lebih berat seumur hidup wanita di samping ngelahirin normal, nggak ada lagi. Coba perhatiin deh. Mau taruhannya nyawa gitu kan? Iya betul.
dia kan ngerasa perlu dong, dia perlu diapain kayak dielus-elus kayak diapain kayak gitu-gitu ya. Ya itu empati itu apa ya? Oke, suami ngerti gitu, siaga di situ. Di samping juga kalau 2 jam pertama tuh emergency kan, bisa ada pendarahan lah, bisa segala macam. Suami aware dong di situ. Yeah. Saya pernah cerita kayak ini cerita true story kalau ini benar. Ibu jangan rewel dong gitu ya. Dokternya lagi ngejahit nih ya. Lagi ngejahit. Jangan rewel Bu, saya lagi jahit. Ibunya diem gitu ya, terus diem selamanya loh. Masya Allah. Jadi nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi maksudnya nggak bisa selamat gitu? Nggak selamat, ibunya meninggal gitu dalam keadaan dijahit itu bawah. Oh. Ya gitu. Ibunya disuruh diem gitu. Apalagi kalau ibunya ngantuk. Bu jangan tidur. Atau bilang, Bu udah tidur aja deh. Itu biasa tidur beneran tuh, tidur tidur sampai hilang kayak gitu ya. Allah. Nah itu jangan sampai gitu. Nah itu saya perlu tuh suami-suami di dalam situ tuh untuk ikut mengawasi. Saya punya cerita juga. Ini saya rada banyak nih kalau cerita-cerita kayak gini. Gak apa-apa dok, memang kita kan perlu. Yang suaminya mau dilempar kamera. Saya tuh, bisa gitu ya. Ini waktu pas proses persalinan. Persalinan sampai lahir gitu kan. Itu kan wajah terjelek perempuan kan. Ngeden tuh ngeden. Emang ada yang lebih cakep dari itu ngeden kayak gitu. Segala gitu. Suaminya ketawa ke TV gitu. Dan dia foto-foto gitu ya. Dokumentasi ceritanya. Dokumentasi segala. Ya itu dia ngomel saat itu kan orang kalau dikasih beban yang tinggi sekali kan bisa tiba-tiba meledak jeglak gitu kan. Iya. Tandanya secara empati memang si suami itu harus bisa sejalan sama istri ya. Iya lah, dibekali deh istrinya. Jangan pula istrinya lagi kesakitan dia ketawa ke TV foto-foto kan. Iya. Lucu juga kan gitu kan. Kalau yang saya dok, apakah ini kategori juga suami siaga? Saya waktu istri saya lahiran yang pertama, saya pernah diingetin sama temen, ada yang namanya baby blues katanya gitu. Saya waktu itu memang lagi sibuk-sibuknya sebenarnya dok, gitu. Tapi saya dikasih pengetahuan itu tuh mengenai baby blues. Baby blues itu memang istilahnya itu kayak masa stresnya ibu ya dok ya, setelah melahirkan atau gimana? Jadi baby blues bahasa kedokterannya depresi pada pasca persalinan. Betul. Jadi kalau saya mau gampangin gitu ya di baby blues, kenapa apa sih? Itu kalau udah kombinasinya si ibu nggak bisa jawab gitu ya. Bayi nangis melulu, ASI nggak keluar, yang nemenin nggak ada, suami nggak ada, itu baby blues tuh. Iya. Tapi kalau waktu itu saya sih sebenarnya saya nggak tahu apakah istri saya merasa saya tidak memperhatikan atau gimana. Tapi waktu itu memang teman saya bilang ke saya, kalau misalnya nemuin istri lo itu baby blues, contoh soal misalnya dia nangis lah gitu, kasih perhatian itu jangan ke bayinya dulu. Kalau misalnya lo pulang dari kerja, jangan perhatiin atau nanya bayinya dulu, tapi nanya langsung ke kamu apa kabar. Jadi kita udah ini aja dok, naluri aja tuh harus melakukan seperti itu. Itu termasuk siaga juga dok? Termasuk siaga dong, karena dikasih tahu kan si suaminya gitu kan. Gitu. Oke. Ya sekarang coba bayangin itu lahir gitu ya. Ini ada yang namanya masa nifas itu kan itu capek kan. Kita laki-laki nih. Mau nggak nyobain benda 3 kilo dipeganginnya sejam? Kayaknya nggak mungkin. Kalau bapak kayaknya kita laki-laki nggak mungkin deh. Nggak mungkin, apalagi anak 4 kilo gitu ya. Betul. Nggak bisa lah, gitu. Sejam loh. Tuh tidur, ditaruh, nangis. Tuh mata tuh sampai digini gitu ya. Saya tuh kalau kontrol seminggu pasca lahir gitu, saya, Bu lihat matanya dong Bu. Oh hitam, nggak tidur, segala macam. Itu pengorbanannya ibu tuh dok ya. Berapa harga tuh pengorbanan? Betul. Oke dok, kalau gitu sekarang kira-kira apa catatan pentingnya untuk suami-suami yang memang sedang menghadapi istrinya yang sekarang lagi mengandung nih? Suami siaga, catatan penting untuk pemirsa IMS TV. Suaminya hadir. Suaminya hadir ya, terserah hatinya yang hadir, terserah orang yang hadir, terserah pokoknya hadir. Ya. Boleh dia ada di Ambon apa segala macam, palingan nelfon gitu, hatinya bisa kayak gitu. Kalau ada deket juga main gadget aja nggak perhatiin juga bisa kan gitu kan. Betul. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Dan yang kedua adalah tolong dipelajari psikologi ibu hamil seperti apa, lahir dan segala macam. Ini kan program besarnya sih program 1000 hari pertama kehidupan ya. Mudah-mudahan suksesnya ibu dan anak, bayinya juga sukses. Amin. Baik, pemirsa IMS TV, untuk Bapak Siaga dan juga ibu-ibu yang sedang mengandung,
selamat dan selamat menjalankan proses kehamilannya ini. Mudah-mudahan kehamilannya Anda sekarang ini diberikan kelancaran. Dan untuk para suami, ingat, kehadiran Anda itu sangat penting untuk ibu yang sedang hamil. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak untuk pengetahuannya. Dan ini insya Allah bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya di AMS TV. Terima kasih banyak. Sharing is caring.